Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas IF18D akan mempresentasikan materi tentang Joint Application Development. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian Nugraha, NIM 1841625522012. Pengertian Joint Application Development atau disingkat JAD adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis sambil mengembangkan sistem informasi baru untuk sebuah perusahaan. Proses JAD juga mencakup pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pengguna, mempercepat pengembangan, dan meningkatkan kualitas spesifikasi. Tujuan Joint Application Development atau JAD adalah untuk mengumpulkan ahli bisnis analisis atau spesialis IT untuk mengeluarkan solusi. Teknik Joint Application Development. Poin pertama, penerapan JAD. Jika pengembang dan user dapat bekerja sama dalam satu tim, akan sangat mendukung penerapan prototyping. Poin kedua, penentuan keperluan oleh sekumpulan pemegang saham. Poin ketiga, melibatkan kerjasama tim proyek, pengguna, dan pengurusan. Poin keempat, dapat mengurangkan scope creep hingga 50%. Poin kelima, teknik yang sangat berguna. Metode Joint Application Development. Metode JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan Joint Application Development. Tujuan JAD sendiri adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Dan bisnis analis adalah orang yang berinteraksi dengan keseluruhan kelompok dan mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan mengeluarkan sebuah dokumen. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam Joint Application Development atau JAD. Kemudian pengguna Joint Application Development. 1. Eksekutif sponsor. Sponsor eksekutif adalah pemilik sistem. Mereka biasanya berasal dari posisi tertinggi atau lebih tinggi dan mampu membuat keputusan dan memberikan strategi, perencanaan, dan arahan yang diperlukan. Yang kedua, bisnis analis. Pengguna bisnis dan pakar dari luar yang dibutuhkan untuk sistem yang sukses. Bisnis analis merupakan tulang punggung sesi JAD. Mereka yang akan memberikan perubahan dari klien. Yang ketiga, key user. Pengguna key user adalah pengguna bisnis yang lebih selaras dengan proyek TI dan bertanggung jawab atas konfigurasi profil anggota tim mereka selama proyek berlangsung. Sebagai contoh, misalkan Joko adalah key user, Andi dan Budi adalah pengguna sistem SAP. Dalam hal ini, Andi dan Budi tidak memiliki akses untuk mengubah fungsional dan akun SAP tersebut. Sedangkan Joko sebagai key user memiliki akses untuk mengubah fungsionalitas dan akses untuk mengedit profil dan lebih banyak otorisasi. Kelebihan Joint Application Development. Kelebihannya yang pertama, hemat waktu jika dibandingkan dengan interview secara tradisional. Yang kedua, kecepatan pengembangan sistem. Yang ketiga, meningkatkan kepemilikan penggunaan sistem. Yang keempat, pembuatan ide kreatif dapat ditingkatkan. Kekurangan Joint Application Development. Kekurangannya, JAD memerlukan blok waktu yang besar untuk menjadi tersedia bagi semua partisipan sesi. Yang kedua, apabila persiapan tidak lengkap, sesi tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, jika tidak lanjut laporan tidak lengkap, sesi bisa jadi tidak sukses. Yang keempat, budaya dan keahlian organisasi bisa jadi tidak kondusif terhadap sesi JAD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.